Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah. Baik ya, ini tipe soal yang juga bisa masuk ke berbagai macam bab, baik ini bisa masuk ke bab hidrosfer, kita cerita tentang air, kita juga bisa ini masukkan ke bab tentang litosfer, lapisan tanah karena terjadinya danau ya, termasuk juga nanti ini bisa cerita tentang lingkungan hidup ya. Artinya soal ini secara khusus tidak ada dalam satu bab tertentu tapi lintas bab ya. Nah, soal ini juga soal analisa, ini juga soal yang mengandalkan tentang pengetahuan serta informasi-informasi. Jika kita secara tekstual mencari jawaban pilihannya dari A sampai E di buku-buku teks geografi tentu tidak akan menemukan. Artinya ya bacaan kita, informasi kita terkait Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat memang harus banyak ya. Nah, maka kemudian kalau kita fokus yang namanya danau itu kan adalah jebakan atau kumpulan air ya, atau jebakan air juga boleh sebenarnya di daratan. Jadi kemudian ada air yang terjebak, yang terkumpul di daratan ya, sehingga dia bentuknya cekung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka kemudian itu danau dan danau ya, karena dia kumpulan air di daratan, airnya adalah air tawar. Nah, tapi kemudian ada sebuah kekhususan ya, di Danau Satonda itu ternyata danaunya airnya asin. Apa sih yang menyebabkan Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat airnya malah asin bukan tawar? Ini yang tadi dari awal saya sampaikan, kita harus kaya dengan informasi. Nah, maka kemudian jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Air laut yang terperangkap di dalam batuan. Nah, ini ada ceritanya bahwasanya dulu di Nusa Tenggara Barat itu ada Gunung Tambora ya, gunung yang cukup besar dan kemudian pernah meletus zaman dahulu. Nah, lalu kemudian tidak jauh dari Gunung Tambora ada Danau Satonda, di mana efek dari letusan Gunung Tambora ini kemudian meletus, lalu kemudian menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, tsunami ini lalu kemudian masuk ke danau, lalu kemudian mengisi Danau Satonda menjadi danau air asin sampai hari ini. Jadi penyebabnya adalah karena letusan Gunung Tambora yang kemudian menyebabkan tsunami, dan tsunaminya masuk ke dalam danau, sehingga itulah yang menyebabkan Danau Satonda asin sampai hari ini. Jadi bukan soal intrusi ya, intrusi itu masuk ya. Biasanya kalau soal intrusi ini dia danaunya lebih rendah dari permukaan air laut dan dekat dengan air laut. Sedangkan Danau Satonda kalau kita perhatikan ini cukup jauh dari laut. Jadi kita memang harus sekali lagi kaya dengan informasi karena ada soal-soal geografi yang mengandalkan informasi dan terkait dengan peristiwa-peristiwa kegeografian atau peristiwa-peristiwa alam yang populer atau yang unik ya, kurang lebih seperti itu. Peningkatan gas rumah kaca (GRK) di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi karena. Baik, ini juga materi yang lintas bab ya. Ini lintas bab, kita bisa masukkan ini ke materi atmosfer, kita juga bisa masukkan ini materi ke lingkungan hidup ya. Artinya lintas bab di geografi ya, baik di kelas 10 bisa, di kelas 11 juga bisa, di kelas 12 juga bisa, dia lintas bab. Nah, juga ini adalah materi yang mengandalkan tentang pengetahuan, mengandalkan tentang informasi yang kemudian kita bisa peroleh dari berbagai macam bacaan dan tidak mutlak ada di buku-buku teks. Sehingga sekali lagi prinsipnya ketika kita mencari ini teorinya atau jawabannya secara tekstual di buku-buku teks, tentu kita tidak akan menemukannya secara langsung. Kita harus bisa menganalisanya, menghubungkannya dengan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang kita peroleh dari berbagai macam literatur ya, kurang lebih seperti itu. Baik ya, sekarang kita bicara tentang gas rumah kaca. Fenomena gas rumah kaca itu fenomena apa? Ini adalah fenomena terperangkapnya ya, gas CO2 atau karbon di atmosfer bumi, sehingga dari efek rumah kaca ini akibatnya apa? Akibatnya bumi menjadi tambah panas ya, sehingga mengakibatkan es mencair. Ketika es mencair, maka kemudian terjadi pemanasan global atau kemudian terjadinya penurunan atau kemudian tenggelamnya beberapa wilayah-wilayah yang lebih rendah dari air laut ya, permukaan air laut. Nah,
Di sini dibilang peningkatan gas rumah kaca di lapisan atmosfer berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara. Ini tadi karena bumi makin panas. Gas CO2 sendiri adalah gas buangan yang bisa kita temukan dari pembuangan asap-asap pabrik, lalu kemudian knalpot kendaraan bermotor, kayak sisa-sisa kita bernapas, sisa-sisa pembakaran, itu gas-gas CO2. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ini bumi, lalu kemudian ada manusia, lalu kemudian di atas kita ada atmosfer, lalu kemudian gas rumah kaca itu idealnya, atau gas CO2 itu idealnya bisa keluar. Namun karena atmosfernya terkotori, lalu kemudian gas rumah kaca itu mengakibatkan dia terpantul balik ke kita sehingga mengakibatkan suhu udara menjadi semakin panas. Nah, kenapa suhu udara menjadi semakin panas? Apakah dia menghambat radiasi? Apakah dia meningkatkan radiasi bumi ya, radiasi A menghambat radiasi bumi, B meningkatkan radiasi matahari, C menghambat radiasi matahari, D meningkatkan radiasi bumi, atau E memantulkan radiasi matahari. Nah, yang perlu kita pahami ini apakah radiasi bumi atau matahari. Gas CO2 ini berasal dari bumi, dari hasil buangan apa-apa saja yang ada di bumi, jadi bukan dari luar. Sedangkan radiasi matahari tidak mengandung CO2, sehingga kita bisa eliminir ya radiasi matahari. Nah, jadi pilihan kita sudah tinggal A atau D. Apakah ini menghambat radiasi bumi atau kemudian meningkatkan radiasi bumi? Suhu udara ini terjadi karena sekali lagi gas CO2 itu tidak bisa keluar dan memantul di permukaan bumi, sehingga efeknya apa? Efeknya gas CO2 ini menjadi terhambat ya, gasnya terhambat untuk bisa keluar sehingga mengakibatkan sekali lagi bumi menjadi makin panas. Jadi jawabannya adalah A ya, menghambat radiasi bumi. Karakteristik tanah yang menyebabkan tanah andosol sesuai untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran adalah baik ya. Ini materi kita cerita tentang pedosfer dan litosfer. Yang subbahasanya kita bicara ini tentang jenis-jenis tanah ya, jenis-jenis tanah. Yang belakangnya biasanya sol ya, misal ya ada litosol, lalu kemudian ada andosol, lalu kemudian ada tanah laterit dan seterusnya lah ya, ada banyak, ini bisa belasan kalau kita cari. Namun kemudian tanah andosol ini kalau memang agak asing di telinga kita, memang di buku-buku teks ini lebih banyak disebut sebagai tanah vulkanik ya, ini disebut sebagai tanah vulkanik. Nah, dari sini kita sudah bisa sama-sama mengetahui bahwasanya tanah vulkanik ini adalah tanah dari hasil letusan gunung vulkanik ya, letusan vulkanik, gunung api. Maka kemudian sifatnya apa? Sifatnya subur, ya. Maka kemudian sesuai dengan bunyi soal, dia sesuai untuk pengembangan tanaman sayuran. Nah, alasannya apa? Karakteristik tanah yang membuat dia bisa ditanami sayur-sayuran apa? Nah, maka kemudian di sini tipe soalnya juga bukan tipe soal analisa, bukan tipe soal hafalan, tapi lebih ke analisa. Kita harus bisa menghubungkan ciri-ciri tanah yang subur. Nah, tadi sudah disampaikan tanah vulkanik itu adalah tanah yang subur ya, tanah yang subur yang bisa dibuat untuk tanaman pertanian ya. Maka kemudian salah satu ciri dia juga selain subur, tanah ini juga apa? Struktur tanahnya gembur, sehingga kemudian pori-porinya ya, pori-pori tanahnya itu lebih besar ya, sehingga menyebabkan udara, air dan seterusnya lebih cepat diserap oleh tanah dan kemudian akhirnya bisa digunakan untuk pertanian. Nah, maka kemudian dari sini ya kita bisa jawabannya adalah A, di mana struktur tanahnya gembur ya. Kalau kandungan airnya tinggi, dia agak sulit untuk ditanami. Kenapa? Karena tanaman menjadi lebih cepat rusak ya kalau kandungan airnya tinggi. Termasuk kalau tanahnya pasir ya, lebih banyak pasir, maka kemudian menjadi sulit untuk ditanami ya, karena cepat meloloskan air ya. Permeabilitas tanah cepat ini bisa jadi, tapi salah satu ciri tanah vulkanik, permeabilitas tanahnya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Volume tanahnya tidak dalam, tapi dia ada dangkal ya, karena dia hasil meletus dari gunung berapi lalu kemudian ada di lapisan tanah
yang atas. Maka kemudian sekali lagi jawaban kita adalah struktur tanahnya gembur. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena, baik ya, secara materi ini bisa kita klasifikasikan masuk ke bab tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kita juga bisa masukkan ini ke bab materi tentang pangan ya, pangan, energi, dan industri. Pangan, energi, industri, yang mana kedua materi ini sudah kita pelajari di pelajaran geografi di kelas 11 ya. Baik. Namun yang jelas ya, ini adalah materi juga bukan hafalan ya. Di teks-teks buku teks geografi kita, kalau ingin mencari jawaban A sampai E-nya secara langsung jelas kita tidak temukan. Kenapa? Karena ini tipe soal analisa yang lagi-lagi mengandalkan pengetahuan dan seberapa banyak informasi yang bisa kita peroleh tentang sebuah fenomena geografi ya yang ada di sekitar kita. Maka kemudian sekali lagi kita dituntut untuk kaya dengan informasi, banyak membaca, atau kalau tidak kita sudah terbiasa latihan dengan tipe-tipe soal yang menanyakan tentang analisa-analisa dan pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, baik ya, ketika kita lihat kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri, ini kan sudah jadi hal-hal yang umum ya, kita sudah sering mendengar ini sebagai hal-hal yang umum ya. Bahkan kita juga di masanya Menteri Perikanan ketika dijabat oleh Ibu Susi Pujiastuti, kita sering mendengarkan ada kapal asing yang ditangkap ya, kapal asing ditangkap, lalu setelah kapal asingnya ditangkap, nanti kemudian kapal asingnya ditenggelamkan. Ya, kenapa ditangkap dan ditenggelamkan? Karena lagi-lagi banyak mencuri hasil kekayaan laut atau berupa ikan ya, kekayaan ikan di laut di Indonesia. Nah, penyebabnya apa? Nah, maka kemudian ini logika yang sangat mengandalkan logika dan informasi. Jadi agak-agak mendekati memang semuanya gitu. Namun kalau boleh disampaikan, ini alasannya adalah karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas ya, wilayah laut Indonesia sangat luas. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu dari luas seluruh wilayah Indonesia, 2/3 Indonesia itu adalah laut, atau kalau di buku-buku teks kita ya 70-80% wilayah Indonesia itu adalah lautan. Karena sangat luas ya, sangat luas, maka kemudian sulit untuk mengawasi satu persatu ya, sumber daya kita masih belum bisa mengawasi laut satu persatu, sehingga ya resiko untuk bisa dicuri itu menjadi semakin besar. Ini sama seperti logika ketika kita punya rumah yang sedemikian besar namun hanya dijaga oleh 1-2 orang, maka besar kemungkinan ya untuk bisa dicurinya jauh lebih besar ketimbang rumah yang lebih kecil ya. Jadi sekali lagi wilayah laut kita luas, 2/3-nya luas sebagai sebuah materi umum ya, pengetahuan umum yang ada banyak di buku-buku teks kita. Maka ini yang paling memungkinkan jika kita kembalikan ke pelajaran kita di sekolah. Jadi wilayah laut yang luas lah yang menyebabkan kekayaan laut, ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri. Kemiskinan struktural di pedesaan umumnya terjadi pada wilayah yang mempunyai karakteristik. Baik ya, ini materi yang juga bisa diklasifikasikan ke materi dinamika penduduk, juga bisa dimasukkan ke klasifikasi interaksi desa kota. Dinamika penduduk kita pelajari di kelas 11, interaksi kota dan desa kita pelajari di kelas 12 ya, karena bicara tentang pedesaan ya, ini materi tentang antroposfer atau lapisan manusia. Baik ya, ini juga tipe soal analisa ya, tipe soal yang meminta kita untuk bisa menganalisis satu fenomena kemiskinan yang dihubungkan dengan wilayah pedesaan. Karena dia tipe soal analisa dan bukan soal hafalan, sekali lagi dia tidak bisa kita cari jawabannya secara tekstual ya di buku-buku teks geografi kita karena bukan materi hafalan ya. Nah, juga tidak terlalu teoritis, jadi kita tidak bisa langsung mencari jawabannya ya. Kita harus bisa menghubungkan berbagai macam hal untuk kemudian kita memutuskan untuk menjawab ya. Baik ya, kalau kita bicara tentang kemiskinan pedesaan, maka secara materi, secara teori
maka kemudian pedesaan, desa itu adalah suatu wilayah yang memang sering dicirikan menjadi wilayah yang miskin ya, menjadi wilayah yang miskin sebagai lawan dari kota ya, di mana kota ini sering disebut sebagai wilayah yang lebih kaya jika dibandingkan ya antara desa dengan kota. Nah, penyebab kemiskinan di kota ini apa sih kurang lebih ya? Secara umum kalau kita bicara kemiskinan itu adalah adanya ketimpangan pembangunan, di mana pembangunan itu lebih banyak berfokus ke daerah kota ya. Ada ketimpangan pembangunan, terutama kalau dikaitkan dengan kemiskinan, dikaitkan dengan pembangunan, maka kita bicara tentang kualitas. Maka kemudian kalau ada pilihan jawaban kenapa kemudian penduduk desa itu miskin atau kenapa kemudian muncul kemiskinan, terutama kemiskinan struktural. Tapi sebelumnya, kemiskinan struktural sendiri apa sih? Kemiskinan struktural itu adalah sebuah kondisi kemiskinan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang disebabkan oleh faktor di luar masyarakat, di luar masyarakat itu sendiri. Jadi bukan salah masyarakat itu, namun kemudian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan hal yang bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan. Itu namanya kemiskinan struktural. Ini bisa terjadi di mana, namun memang lebih banyak terjadi di pedesaan. Hingga balik lagi ya, kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan antara desa dengan kota jika kita bagikan ke teori dalam geografi, dan pembangunan adalah kaitannya dengan kualitas penduduk, di mana kualitas penduduk ini dibagi jadi tiga, bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama soal pendidikan, yang kedua soal kesehatan, dan yang ketiga soal ekonomi atau pendapatannya. Maka kemudian ya bisa menjadi salah satu alasannya adalah dari salah satu dari ketiga ini ya. Maka kemudian kalau kita coba lihat ya, kemiskinan struktural di pedesaan umumnya terjadi karena apa? Apakah rendahnya tingkat pendapatan penduduk? Ini bisa jadi. Kalau B, terbatasnya potensi sumber daya alam, ini jelas tidak, karena sumber daya alam justru banyak terdapat di pedesaan. Apakah C, rendahnya penguasaan teknologi tepat guna? Bisa jadi. D, terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya, bisa jadi. Atau E, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, juga bisa jadi ya. Jadi yang tidak mungkin cuma D. Nah, namun kemudian bagaimana kita menjawab ini, mana yang kemudian paling pas karena umumnya terjadi? Maka jawabannya E. Kenapa E, rendahnya tingkat pendidikan? Bukan pendapatan, bukan pemanfaatan, karena kemudian pendidikan ini memegang poin yang paling penting dan sangat berhubungan juga dengan kesehatan dan juga ekonomi. Maka kemudian jika ada pilihan di antara tiga hal ini, kita harus cenderung terlebih dahulu memilih pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang mampu mempengaruhi kesehatan, juga mampu mempengaruhi ekonomi ya. Sehingga kemiskinan struktural yaitu disebabkan lebih condong karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan juga bisa mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan seterusnya ya. Jadi jawaban kita sekali lagi adalah E.